Ya, Christos Anesti. Kualitas Anesti. Ya, kita akan masuk ke dalam materi kita. Ya, Malam mo, malam. Selamat bergabung, Pak Efraim. di jalan ini cari tempat nyender dulu mau sebentar mo. Ya, eh, ya, kita akan masuk ke dalam materi kita yaitu Hastanada, ya, atau bahasa Yunaninya Oktoichos, ya. Jadi Hastanada atau Oktoichos adalah sebuah apa ya pola musikal, ya, modes, ya, modes yang ada di dalam musik Bizantin, ya, yang digunakan untuk liturgi, ya, musik liturgi di gereja Ortodoks, ya. Dan setiap kidung yang kita nyanyikan di gereja itu memiliki nada, ya, salah satu dari hasta nada. Hasta itu delapan, ya, delapan nada. Jadi setiap kidungan yang di gereja kita nyanyikan itu tidak bisa tidak harus berasal dari salah satu dari hasta nada. Dan hastana dan satu kidungan tidak mungkin bisa menggunakan dua nada sekaligus pada waktu yang bersamaan. Kalau bergantian bisa, ya, tapi pada saat bersamaan itu nggak mungkin. Ya, jadi misalkan ada kidung yang berubah di tengah jadi apa, balik lagi gitu juga ada, ya. Dan kita dalam setiap minggu merubah berotasi, ya. Jadi hastanada itu berotasi, bergantian secara berurutan selama eh, sepanjang minggu, ya. Jadi minggu ini ton satu atau nada satu, minggu depan nada dua, minggu depannya nada tiga dan seterusnya. Ini udah direkam belum sih? Udah tadi Romo kayaknya Udah, ada ya? ada notifnya. Oh, ada, ya. Oke. Ya, lanjut. Jadi nada itu punya nama, ya, nama lain, ya, bahasa Yunaninya ichos, ichos, yang kemudian jadi echo, ya, echo. Ichos atau bahasa Indonesianya nada atau mode, ya. Mode sih kurang, ya, kurang familiar, atau tone, bahasa Inggrisnya tone. Di dalam buku terjemahan GOI lama disebutnya irama. Irama kurang tepat, ya. Irama itu ritmos bahasa Yunaninya. Jadi lebih cocok nada. Kalau mode, ya, mode itu jarang, tapi sebenarnya tone itu juga punya modes, punya nama modes. Misalkan tone satu itu sebenarnya modesnya itu namanya Dorian. Dan tone tone
ton apa itu Phrygian, Mixolydian dan seterusnya ya. Jadi yang kita pelajari di musik barat kayak Ionian, Dorian, Modes itu berasal dari musik Bizantin ya. Jadi ikhos, nada, mode, tone itu maknanya sama yaitu sama itu nada, hastanada. Dan hastanada dibagi menjadi dua kategori, empat pertama, empat kedua ya. Empat pertama itu disebut sebagai ikhos atau nada otentik atau nada utama. Jadi nada satu sampai 4 itu disebut sebagai nada satu, nada 2, nada 3, nada 4 ya. Dan kedua, jadi dari 5 ke 8 itu disebut sebagai nada pelagal. Jadi nada satu sampai 4 biasa biasa disebut sebagai nada satu, nada 2, nada 3, nada 4. Nada 5 sampai 8 biasa disebut sebagai nada pelagal satu, pelagal 2, nah, dan pelagal 4. Khusus nada ketujuh tidak pernah disebut dan tidak lazim disebut sebagai nada pelagal 3, nggak ada pelagal 3, melainkan ikhos varis atau nada berat, grave, ya. Jadi ton 7 atau nada 7 nggak pernah disebut sebagai pelagal 3. Jadi disebut sebagai nada berat, ya. Karena varis itu artinya berat, ya. Varis, ya. Ya, jadi dalam bahasa Yunaninya ikhos protos itu nada satu, ikhos defteros itu nada dua, ikhos tritos itu nada tiga, ikhos tetartos itu nada empat, ikhos plagiu tu protu itu nada lima atau nada pelagal satu, ikhos plagiu tu defteru itu nada enam atau pelagal dua, ikhos varis itu nada tujuh atau berat, ikhos plagiu tu tetartu itu nada 8 atau pelagal 4. Ya, jadi di dalam bahasa Yunani itu tidak lazim disebut sebagai ton berapa, ton 7 gitu, jarang ya. Itu umumnya di bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Ya, tapi kalau di Yunani biasanya mereka nyebutnya ikhosnya apa? Plagiu tu tetartu gitu. Atau plagiu tu defteru gitu. Nggak pernah ikhos 6 gitu, nggak pernah ya. Nah, setiap ikhos, setiap nada memiliki karakteristik masing-masing ya, yang ditentukan dari elemen-elemen yang menyusun ya, istilahnya yang menentukan. Jadi ada empat empat apa ya, empat elemen penyusun dari sebuah ikhos, yaitu fasis ya atau nada dasar atau root note ya, klimaka atau tangga nada, scale. Ini menggunakan scale apa? Ya. Jadi kalau fasis itu nada dasarnya apa? Apakah do, apakah re, apakah sol, dan seterusnya. Lalu ada desposuntes tonggi atau nada utama, ya nada utama, sorry. Jadi nggak cuma satu ya. Jadi nada yang sering muncul, sering menjadi target di dalam tangga nada, nada penting lah. Ini harusnya saya tambahin nada-nada ya, karena ini main notes ya. Lalu ada kataleksis. Kataleksis itu adalah cadence. Cadence itu adalah akhiran atau resolusi, ya, ending. Apakah ini sudah selesai lagunya? Apakah ini masih akan diselesaikan? Ya, itu tergantung cadence-nya ya. Cadenza atau cadence. Nah, genus, genus dari hasta nada. Genus itu apa? Genus itu dapat dibilang bisa diparalelkan dengan genre, ya, genre. Geni, to genus, to genus, genre, gender atau genus ya. Kita dalam
Dalam bahasa Inggris menggunakan bahasa genus, kita juga bisa menggunakan genus ya, atau gender ya. Jadi di dalam hastanada ada tiga kelompok besar genusnya. Yang pertama diatonik, yang kedua kromatik, yang ketiga enharmonik. Ya, ingat ya, diatonik, kromatik, enharmonik. Ada tiga. Lalu apa yang membedakan dari masing-masing genus ya? Nah, ini yang jadi pembahasan kita ya. Jadi kita membahas sedikit-sedikit ya apa karakteristik dari diatonik, kromatik, dan enharmonik. Tapi sebelumnya kita juga harus tahu apa saja yang termasuk dari genus diatonik. Jadi nada pertama, nada satu, nada empat, nada pelagal satu atau nada lima, nada pelagal empat atau nada delapan termasuk dari genus diatonik. Ya, jadi ada empat. Paling banyak ya, ada empat dari hastanada memiliki genre diatonik, memiliki genus diatonik. Lalu kromatik, kromatikon genus atau genus kromatik. Ada nada dua dan nada enam atau nada plagal dua. Ichthys plagiu tu defteru sama Ichthys defteru. Ya, biasanya nada dua itu nanti disebut sebagai soft kromatik, nada 6 disebut sebagai hard kromatik. Lalu enharmonis, enharmonik ya, itu nada 3, ihostritos dan nada 7 ya, atau nada berat atau sebenarnya itu plagal 7 plagal 3 ya. Jadi diingat-ingat ya, diatonik nada satu, nada 4 beserta plagalnya. Nada satu, nada 4 beserta pelagalnya yaitu nada 5 dan nada 8. Lalu kromatik, nada 2 dan pelagalnya yaitu nada 6. Nada eh, enharmonis itu nada 3 dan pelagalnya. Ya. Bedanya apa, Romo? Ya, singkat aja ya. Jadi kalau kalau eh, diatonik ya, diatonik itu yang paling gampang itu sama dengan do re mi fa sol la si do. Ya, mirip. Mi fa bu ga di ke zo mi. Ya, sama ya. Ni so ke di ga bu pa ni ni fa bu ga di ke zo ni ni so ke di ga bu pa ni. Ya, kalau nada satu kita mulai dari re, dari pa, ni pa, pa bu ga di ke zo ni. Sorry. Pavuga di kezoni pani zoke di gafupa. Nah itu. Kalau nada 4 dimulai dari do, dari ni. Ni pavuga di kezoni. Ya, nada 8 sorry. Kalau nada 4 itu dimulai dari vu. Vuga di ke di gafu. Nada 8 dimulai dari ni. Nada 5 dimulai dari ni pavuga di ke zoni zoke. Ya. Jadi nada pertama dimulai dari pa, nada 4 dimulai dari fu atau mi, nada 5 dimulai dari la atau ke, nada plagiu itu tetartu atau nada 8 dimulai dari ni. Ya, jadi dari diatonik
dimulai dari beberapa not itu menghasilkan ikhos yang berbeda atau nada-nada yang berbeda. Lalu kromatik sama ya, kromatik dimulai dari nada eh, sol, sorry, dari nada ni ya, ni, tapi nada nada rootnya adalah sol ya, atau zi, jadinya nada dua, lalu dimulai dari nada re atau pa menjadi nada enam ya. Jadi kalau kromatik itu karakternya berbeda dengan diatonik ya. Kalau diatonik itu do re mi fa sol normal ya. Kalau kromatik itu eh, Middle Eastern ya suaranya. Pavuga di kezoni pa izoke di gabupa. Ya, jadi terdengar ya Bizantin ya. Bizantin orang bisa menyebutnya itu Arab atau Mesir ya, tapi itu Bizantin ya. Ini karakteristik Bizantin seperti ini. Pavuga di kezoke di gabupa. Ya, itu kromatik. Kromatik, ingat kromatik biasanya suaranya agak-agak ya Middle Eastern ya atau Bizantin. Lalu enharmonis. Enharmonis itu sebenarnya mirip dengan diatonik, cuman dia mulainya bukan dari ni tapi dari ga ya. Jadi eh, mulainya dari fa-nya. Ya, do sama dengan fa-nya gitu. Jadi fa menggantikan posisi do. Itu disebut sebagai enharmonik. Nanti kita akan bahas ya. Karena panjang penjelasannya ini. Ya, jadi itu genus dari struktur notasi nada. Lalu ada juga dari tempo. Ya, melodi dari sebuah kidungan bisa sangat lambat. Ya, yang disebut sebagai papadika meli. Meli itu adalah mengidung. Ya, menyanyi, mengidung ya. Melos itu mengidung. Meli, papadika meli. Ya, jadi kidungan lambat, kidungan papadik. Ya, bisa sangat lambat tujuannya supaya Romo yang melayani memiliki waktu untuk menyelesaikan tugasnya di altar. Ya, karena pada saat kita kerubim, itu Romo itu banyak mengucapkan doa yang diucapkan sendiri. Dia membuka anti mention, lalu mengucapkan doa, lalu mendupai, melakukan pendupaan, lalu seterusnya mencium anti mention, terus diakhiri dengan perarakan besar ya. Itu membutuhkan waktu yang cukup lama. Makanya di dalam prosesi itu sebelum Romo keluar melakukan arak-arakan besar ya, itu lagu eh, pengiringnya atau Cherubicon itu sengaja dibuat lambat ya, supaya cukup waktunya. Ya, jadi contoh yang paling lambat adalah Cherubicon atau Kinonikon ya. Kinonikon juga lambat. Ya, disebut Papa di Kameli. Papa itu Romo artinya. Ya, jadi Papa Dika itu berarti kidung yang memberi waktu untuk Papa atau Romo untuk melakukan tugasnya. Jadi kalau kita sudah menyanyikan Kidung Kerubim yang benar, itu satu putaran itu cukup sampai Romonya keluar. Ya, tidak perlu diulang-ulang. Bahkan ada yang lagunya lebih panjang daripada prosesinya gitu. Normalnya ya sekitar 8 menitan lah kalau dinyanyikan. Ya, itu papadik ya. Itu pembagian menurut tempo. Lalu ada Stikerari Kameli atau Irmologi Kameli. Ya, kidungan yang tidak terlalu
lambat, tapi juga tidak terlalu cepat, disebut sebagai stikerarik. Contohnya adalah aksionestin di dalam eh, nada dua, ya, ya, yang tunggulah patut, yang itu masuknya stikerarik ya. Lalu ada lagi yang lebih cepat, ya, itu irmologik ya, atau irmologi kameli. Contohnya ya, oleh doa Sang Theotokos antifon satu ya. Oleh doa Sang Theotokos. Ya, itu cepat ya. Contohnya itu. Ya, jadi secara secara genus ya scale itu dibagi menjadi tiga, lalu secara tempo dibagi menjadi tiga juga ya. Ada papadik, stikerarik, ada irmologi. Ya, oke, sudah. Lalu kita akan masuk ke dalam eh, irmologikon. Ya, kita akan masuk ke dalam nada satu irmologikon. Kenapa irmologikon, Romo? Nggak cuma nada satu. Ya, karena nanti irmologikon punya rules yang berbeda dengan stikerarikon dan berbeda lagi dengan papadikon. Ya, jadi setiap genus, eh, setiap apa tempo cepat, sedang atau lambat itu memiliki rules yang berbeda. Ya, hari ini kita belajar yang paling gampang yaitu irmologikon. Ya, ya. Jadi nada satu, nada satu itu ditandai dengan ini. Ya, ikhos. Ini kayak huruf L, terus ada huruf Q, terus ada pa. Ya, ya. Nih, ikhos, terus ada ini menunjukkan ini artinya pertama. Lalu ada pa, berarti fasis dari nada nada ini atau ihos ini adalah pa. Jadi ihos pertama, nada pertama dimulai dari fasis pa. Ya. Jadi kalau udah lihat ini berarti ini menggunakan pa atau sorry, menggunakan nada pertama. Ya. Nah, genus dari nada pertama itu diatonik. Ya. Berarti kita menyanyikannya kurang lebih sama dengan apa? Dengan tangga nada diatonik biasa, dengan yang do re mi fa sol la si do yang kita sudah familiar, ya, dengan nada dasar pa atau re, ya. Ya, jadi kita kalau uh, menyanyikan nada satu, kita menyanyikan do re mi fa sol la si do dimulai dari re sampai re atau dari pa sampai pa. Ni pa pa wo ga ni ke zo ni pa. Panizokkeriga uppa. Ada sedikit atraksi ke atas, maksudnya penarikan ke atas. Nanti Romo akan jelaskan. Nipa pavuga nikeso nipa panizokkeriga uppa. Mulai dari pa sampai pa. Nah, ini coba kalian perhatikan. Ini ada 10, 8, 12, 12, 10, 8, 12. Ini apa? Ini disebut sebagai Moria. Moria adalah langkah atau step, ya.
Jadi perbandingannya dengan musik barat, 12 Moria adalah satu tone. Misalkan dari sini, dari C ke D atau dari F ke G. Ya, ini satu Moria. 12 Moria, sorry. Ini pa, ini ke pa itu 12 Moria atau pahu gadi, ga ke di, gadi. Ya, di sini ada tulisan 12 ya. Gadi. Ya, berarti jarak dari fa ke sol atau ga ke di itu 12, satu tone. Terus di ke ke juga satu tone. Di ke, ga, di ke, di, ga. Ya, 12, 12, 12, 12. Lalu 6 ya, itu satu semiton. Ya, jadi misalkan ini kan ni pa 12, kalau 6 ni ni pa ni ya itu 6 Moria. Jadi satu semiton atau satu half step ya. Kalau di piano atau di gitar atau di musik alat musik barat lainnya itu disebut sebagai satu satu semiton ya, 6 Moria. Sedangkan 12 Moria satu satu ton atau satu whole step ya. Sekarang kita perhatikan di sini. Ini antara pa ke wu itu jaraknya 10. Nah, 10 itu berarti apa? 10 itu ni pa fu pa fu. Jadi satu ton kurang dikit. Pa fu pa fu ga di pa fu ga di. Di ke ke jaraknya 12. Di ke ke zo jaraknya juga kayak nanggung. Ke so nggak so tapi ke so. Ya kalau di gitar atau di piano susah ya nadanya nggak ada. Ke so di ke so di. Ya. Aku di ke so ni. Itu yang disebut sebagai mikroton ya. Jadi Bizantin itu memiliki mikrotonal ya. Jadi ini kayak misalkan dilihat 8. 8 itu berarti naik lebih sedikit daripada half step ya. Sedikit lebih tinggi dari half step dan 10 itu lebih kecil dari whole step gitu. Nggak usah pusing ya, nanti kita akan terbiasa pada saatnya ya kalau sudah mengerti teorinya dulu. Yang penting kita cerna teorinya dulu. Oh, maksudnya gini, orang mau ngomong gini, ya udah dengerin aja gitu ya. Nggak usah diambil pusing dulu. Kok bisa ya 10 gitu. Nyoba di piano ya. Kalau nyoba di piano, piano fales ya. Jadi 10 itu bisa dimainkan di kebetulan via piano yang udah lama nggak dicuning, sumbang ya itulah. Seperti itu kurang lebih. Jadi nadanya kayak kurang naik sedikit gitu. Atau kurang rendah sedikit. Ya. Lalu elemen dari nada satu irmologikon ya teorinya adalah fasis atau nada dasarnya itu pa. Ni pa pa pa. Jadi kalau kita mulai ni do ni pa hu ga di ke so ni so ke di ga fu pa ni atau do re mi fa sol la si la sol fa mi re do re ya kita start dari sini. Re pa hu ga di ke so ni so que diga fu pa pa. Ya, ingat ya. Pa pa pa. Dan ini genusnya masuknya ke diatonik ya seperti yang sudah dibahas tadi. Lalu nada utama adalah pa dengan di. Pa di ya.
pa pa di di ga di ga fu ga di ke di di ga fu ga di ga fu pa. Ya, jadi pa dan di selalu menjadi target terakhir ya dari sebuah kidung dengan genre nada satu irmologikon ya. Jadi target note-nya adalah re dan sol atau pa dan di. Ya, jadi ini harus diingat ya untuk para pengidung. Padi. Ya, jadi begitu mulai kita membaca misalkan mau berimprovisasi, membaca teks atau membaca mazmur atau apapun itu, kita lihat irmos nada satu, ya kurang lebih nadanya pasti seperti itulah. Aditi gavu gadi kedini gaga didi di kedi gavu gadi di gavu pa. Ya. Lalu ada kataliksis ya atau cadence ya. Cadence itu maksudnya oh, ending ya, cadence ya. Jadi pada saat dia mulai targetnya adalah di karena the itu dominan ya. Dominan dominan, nada terpenting kedua sesudah nada dasar ya. Jadi padi ya, jaraknya itu satu perfect fourth, pa di atau re sol ya. Jadi kalau kita pertama ngebayangin re mi fa sol, re mi fa sol atau pa bu ga di ga bu pa bu ga di ya. Jadi begitu mulai ton satu kita langsung bayangan kita yang harus ada di pikiran kita re dan sol. Re sol sol la sol pa di di ke di ga bu ga di di. Ya, ini at- atelis ya atau dominan, entelis ya. Entelis itu maksudnya sesudah frase padi di gadi ke di gabu gadi gabu pa itu entelis pavu gadi nanti bisa naik lagi pavu gadi di gadi ke di gabu di gabu telikes di gabu papa ya ya jadi gampang ya, nggak terlalu sulit. Atelis, entelis, telikes. Dominan, semifinal, final. Ya. Semifinal maksudnya udah mau turun, tapi ada bait berikutnya. Kita mulai lagi. Telikes itu ending, ending, ending terakhir banget ya. Ya. Ini ada contohnya. Ini yang paling sering ya. Ini disebut sebagai prosomia atau apa ya? Model ya. Jadi kalau kita baca nadanya, ini kurang lebih menggambarkan yang Romo deskripsikan tadi. Pa di di pa di di ga di ke di 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 ga ga fu ga di di stop di ga fu ga di ke di ke di ga di ga fu ga di di nah, dominan Dini zoke di di ga fu ga di masih dominan lagi di ke di ga fu di di ga fu pa nah semifinal ya ga di ke di 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 ke zoni so ke di ga di itu masuk nanti nak bagian agia namanya ni di 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 di
ga ga fu pa semifinal. Ge di 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 ga fu ga di ke di ke zo ke di ke di ga di ke zo ke di di ga fu ending di ga fu papa ya. Jadi kelihatan ya. Ini naiknya begitu mulai dia ke di ga di ke di ga di ga fu. Pokoknya Irmologikon nada satu selalu seperti itu nadanya ya. Ya nanti minggu depan Romo akan berikan contoh lagu lain lah. Hari ini cuma satu. Kan, tapi ini yang paling terkenal ya. Ada beberapa yang terkenal juga. Nah, ingat ya, pa berfungsi sebagai fasis dan nada akhir, nada zi sebagai nada dominan dari pa, ya, berjarak satu perfect chord ya, atau tiga langkah. Pa, bu, ga, di. Satu, dua, tiga. Ya, dari pa ya. Jadi pa di, jadi ingat ya, pa di dan berfungsi sebagai cadence yang belum selesai atau cadence yang masih di dominan. Oke. Lalu apihima, apihima itu apa? Apihima itu sesuatu pancingan, pancingan nada supaya istilahnya tuning, ya, tuning. Jadi pada saat mengidung kita membutuhkan pancingan supaya kita dapat mendengar karakter dari nada. Jadi misalkan apalagi kalau Paskah kemarin kan ganti ya nada 8, nada 6, nada satu. Nah, itu kita butuh apihima. Apihima adalah pancingan supaya kita bisa membayangkan karakter dari nada. Jadi apihima dari nada satu yang paling sering adalah ni popo ya. Ni popo ya. Atau padi gavupa. Nah, itu beda lagi ya. Itu kalau untuk yang awal-awal padi gavupa atau ni papa atau ada yang bilang ananes atau ada yang bilang neones macam-macam ya tergantung schoolnya ngajarinnya apa. Tapi paling gampang ya ini papa atau Padigavupa. Sebelum ngidung kita Padigavupa. Oh, kita bisa dengar Padidiga dika didiga digavu kayak gitu. Ya, itu apihima ya. Ingat namanya apihima. Apihima itu pancingan untuk mencuning karena otak kita, kuping kita, suara kita perlu dicuning dengan nada-nada tertentu gitu. Kalau nggak pakai apikima kita susah membayangkan. Ya. Misalkan dari di ke di ga bu ga di di zo ke di ga bu bu ga di di terus tiba-tiba lagu berikutnya nada satu kita butuh butuh tuning lagi nih pa di ga bu pa nah pa di ga di ke di ga bu ga di kayak gitu. Oke. Nah, lalu ada special case, nada zo atau nada si itu tidak stabil kalau di tone satu ya. Di nada satu, zo itu bisa normal dan dia bisa flat, tergantung. Jadi, mi pa bu ga di ke so. Sorry. Pa bu ga di ke so mi pa. Jadi dia pas naik dia normal. Re mi fa sol la si do re. Ya. Pa bu ga di ke so ni pa.
tapi dia akan turun pada saat descending. Panizoke, ya. Panizoke, idiga upa. Abuga di kesoni panizoke diga fupa. Ya, jadi zo tidak stabil, tergantung konteks. Pada saat dia naik, dia ketarik. Bahasanya ketarik ya, ketarik ke ni. Ya. Sony pa, Sony. Tapi pada saat turun dia ketarik ke ke atau ke la. Soke, soke, abuga dike, Sony zoke. Ya. Contohnya di sini. Di di padi gabuga di padi di ke Sony zoke di. Ya. Jadi di 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 ke Sony zoke di. Ya. Pada saat naik dia ke Sony zoke di. Tapi pas turun dia flat. Ke ke Sony zoke di kayak gitu ya. Itu disebut sebagai frase agia. Agia itu uh, scale di salah satu bentuk scale di nada 4 ya. Nanti kita akan belajar itu sulit itu. Agia salah satu yang paling sulit ya. Karena semua nadanya itu ketarik, ketarik ke targetnya ya. Jadi jadi banyak setengah-setengah yang naik gitu ya. Jadi ini disebut sebagai frase agia. Agia itu adalah variasi dari diatonik ya. Nanti kita akan bahas. Lalu ada vu, sama seperti zo, vu juga tidak stabil ya, tergantung konteks ya. Pada saat dia naik, ni pa pa vu ga di, dia normal. Pa vu ga di, re mi fa sol. Tapi pada saat turun dia nggak normal, dia flat. Pa vu ga di ga fu pa fu pa fu pa sedikit flat ya. Pa vu ga di ga fu pa fu pa pa fu ga ya. Sama konteks apa kasusnya dengan Zo, ada iklan. Ya. Lalu gimana Romo dengan Ison? Ya, Isonnya gimana? Nah, untuk lower tetrachord, oh sorry, Romo belum menjelaskan tetrachord ya. Nah, jadi ini ada eh, 4 nada, 10, 8, 12, 12, 10, 8, 12. Ya. Jadi ada 4 nada. Pavugadi itu tetra itu 4 ya. Jadi 4 nada rendah. Pavugadi. Lalu ada 4 tingginya. Ezonipa. Ya. Jadi pada saat nada pa sampai di itu masuknya range lower tetrachord. Dari ke pa itu masuknya higher tetrachord. Ya. Tetra 4. Jadi 8 not itu dibagi 2. Tetrakord rendah dan tetrakord yang tinggi atau higher tetrakord. Ya. Jadi gimana untuk isonnya? Pada saat ison nadanya itu masih di lower tetrakord, pa di ga bu ga di ke di ga bu ga di, kita isonnya di pa. Ya, masih di pa, pa. Terus pada saat
Kezoni zo kedi. Nah, itu kita di. Pokoknya udah mulai targetnya itu di dan dia range-nya mainnya ke atas-atas. Kezoni zo kedi, kezoni pani zo kedi. Misalkan gitu. Itu isonnya pindah ke di. Dan untuk tetrachord yang lebih, untuk yang lebih rendah dari lower tetrachord, misalkan mi, fa, ni, zo, ke, zo, ni, fa, ni, zo, ke. Nah, itu menggunakan M. M itu artinya yang mengison, menyanyikan nada yang sama dengan yang mengidung atau melos. Ya, ya, ada beberapa. Ya, tapi tidak biasanya untuk etimologik sih enggak ya. Untuk etimologikon biasanya enggak nyampe, paling sedikit tuh. Ni zo ni pa. Nah, pada saat ni zo ni pa, pengison harus ikut. Ni zo ni pa. Ya. Jadi pada saat melos sudah lebih rendah daripada nada ison, ison harus ikut turun. Ya, rulesnya gampang ya. Kalau tinggi di, standarnya pa. Kalau rendah banget ke ikut ya, melos juga. Nah, ini yang lagu yang harus kita kuasai ya. Nipa tiga batu dimateraikan oleh kaum Yahudi dan para bala tentara menjaga tubuhmu yang murni. Nah, itu kita masih range-nya lower tetrachord. Nah, ini sudah masuk ke di, lalu ke ni. Di ni zoke di gafu gadi. Ya. Engkau bangkit di hari ketiga. Isonnya pindah lagi ke pa. Ya sang ga, ya sang juru beri hidup pada dunia. Ya, punya ketarik ke bawah. Maka, maka bala sorga, sorga pun berseru kepadamu. Nah, ini bagian agia tadi. Ga, ga, di, maka malah sorga pun berseru kepadamu. Ya sang pemberi, ya sang pemberi hidup, muliaan, muliaan bagi bangkitmu Kristus di muliaan bagi kerajaanmu, muliaan bagi eh kemuliaan ke sorry ke di kemuliaan sorry di kemuliaan kemuliaan bagi selamatmu ya pengasih manusia. Hmm, kurang lebih seperti itu ya. Jadi di di diga dike zoke digabu digabu papa. Endingnya pa. Nanti Romo akan buat eh apa namanya voice note ya lagu ini dan diharapkan kita bisa menyanyikan note per note ya sesuai dengan
ini. Karena ini bakal jadi role model kita pada saat kita menyanyikan Irmologikon nada satu. Ya, pada saat baca, oh nada satu, Irmologik, ini yang harus kita ingat, nada ini, lagu ini. Nah, dan kalau kita ingat beberapa, misalkan saat engkau dibaptis di Yordan Tuhan, itu kan mirip ya. Padi digadike, pasali, ya kurang lebih sama lah. Lalu ada apa lagi? Osis Christone Baptisti te into Christ itu yang itu juga sama ya, yang lagu pembaptisan itu juga sama, itu ya kurang lebih mirip ya. Padi diga di kedi diga hugadi, kurang lebih seperti itu ya. Oke. Oke, ini yang dapat Romo sampaikan untuk saat ini. Nanti kita lanjutkan dengan tanya jawab. Oke.